Selamat siang Ananda yang sedang berada di rumah, atau mungkin selamat pagi, atau mungkin selamat sore. Bertemu lagi dengan Bunda di pertemuan jarak jauh kita yang kedua. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang persentase dari suatu nilai. Jika di pertemuan kemarin mah menentukan nilai dari persentase, sekarang mah kebalikannya. Kalau kemarin mah persentasenya itu udah ada, misalkan di kelas Alhasib kan udah ada tuh 60% di antara siswa Alhasib adalah perempuan. Nah, di situ kita diharuskan untuk menentukan jumlah orang yang sebenarnya ada berapa orang. Kita kemarin diharuskan untuk mengetahui 60% dari 25 itu berapa sih? Kemarin Bunda yakin kalian udah tahu caranya karena hampir 100% jawabannya benar. Yaitu 60% dari 25 orang itu adalah 15 orang. Nah, di pertemuan kali ini agak sedikit berbeda. Jumlah siswa perempuannya udah ada misalkan ya 15. Jumlah total siswanya udah ada 25. Yang harus kita tentukan itu persentasenya. Perempuan di kelas Alhasib itu berapa persen sih? Jadi agak dibalik-balik gitu ya guys, karena di sini kita belajar tentang persentase, menentukan persentase udah jelas hasilnya pasti dalam bentuk persen. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, kita agak mengulas sedikit ke belakang. Apa itu persentase? Apa itu persen? Oke, dalam hati kalian mungkin sudah bermacam-macam. Ada yang bilang yang kayak kemarin Bun, ada per 100. Iya betul. Atau mungkin ada yang mikir diskon dan lain sebagainya. Tapi ada nggak yang sampai mikir persentase itu adalah sebuah pecahan? Apakah persentase itu adalah pecahan? Ayo Bunda berikan kalian waktu untuk berpikir 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi gimana, apakah persentase itu adalah pecahan? Jawabannya adalah iya, tepat sekali, persentase itu adalah pecahan. Namun pecahan yang sangat spesial, di mana penyebutnya itu selalu 100. Pecahan yang spesial di mana bilangan yang di bawah pernya itu pasti 100. Saking spesialnya nih, biasanya karena selalu bilangan di bawahnya itu selalu 100, kita gak usah nulisin lagi per 100-nya, kita punya notasi. Yang mana notasinya kayak gitu tuh. Jadi ketika kita misalkan punya bilangan X persen itu sama dengan X per 100. X di situ bisa bermacam-macam bilangan ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin 0, atau mungkin 200%, bisa aja. Kalau udah ngerti, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan Bunda yang selanjutnya. Jika ada tanda 30%, berarti itu artinya adalah 30 per 100, tepat. Lanjut, kalau 40% berarti 40 per 100, ya pintar. Kalau 5% berapa, ayo? 5 per 100, betul. Kalau misalkan 115% bisa gak Bun? Oh tentu bisa, sama aja. Berarti kalau 115% itu artinya 115 per 100. Lanjut. Sekarang kita kembali ke soal yang kemarin Bunda kasih. Siswa Alhasib ada 25 orang. 60% diantaranya adalah siswa perempuan. Yang ditanyakan di sini berapa orang sih siswa perempuan yang ada di kelas Alhasib? Namun sekarang kita daftar dulu ya, ada informasi apa saja yang kita dapatkan dari soal yang ada di sini. Informasi yang pertama,
jumlah total siswanya ada 25 orang. Otomatis 25 orang itu kan semuanya, berarti itu merupakan 100%-nya, ya kan? Sampai situ bisa dipahami? Untuk informasi yang kedua, persentase siswa perempuannya adalah 60%. Ini sudah jelas tertera di soalnya. Untuk informasi yang ketiga, kalau misalkan persentase siswa perempuannya 60%, otomatis kita sudah bisa menentukan persentase siswa laki-lakinya, yaitu 100% dikurangi 60% sama dengan 40%. Karena emang jenis kelamin kan hanya ada 2 macam ya, perempuan dan laki-laki. Berarti udah aja langsung kita kurangkan 100% dengan 60%, yaitu 40%. Untuk menentukan jumlah siswa perempuannya, ini Bunda pakai cara yang langsung ya. Jadi kita terjemahkan ini 60% dari 25 adalah 15 orang. Cara menghitungnya disederhanakan dulu boleh. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4, 60 dibagi 4 adalah 15 orang. Oke, kemarin semuanya sudah bisa. Sekarang kalau jumlah siswa laki-lakinya, berarti karena tadi kita sudah tahu kalau persentasenya 40%, berarti tinggal dihitung. 40% dari 25 adalah 100 orang. Caranya dikali ya. 40% kali 25, 40 per 100 dikali 25. Sama aja kayak tadi, dibagi 25 dulu. 1. 100-nya juga dibagi 25 jadi 4. 40 dibagi 4, 10 orang. Oke ya, sampai sini. Lanjut. Nah, sekarang Bunda pertanyaannya diputar. Jumlah siswa kelas Al-Hasib ada 25 orang. 15 orang diantaranya adalah siswa perempuan. Berapakah persentase siswa perempuan pada kelas tersebut? Kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Ayo Bunda kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, buat yang belum dapet nih jawabannya, kita agak flashback dulu ke materi saat kita pecahan. Yang pertama, ya, agak gaptek. Bunda punya beberapa lingkaran dengan bagian-bagiannya. Berapakah pecahan yang harus kita tuliskan untuk setiap lingkaran-lingkaran ini? Kita lihat dulu. Kalau yang pertama berapa coba? Yang pertama hasilnya adalah 1/4. Ya, betul. Karena kita lihat bagiannya ada 1 dan keseluruhannya ada 4. Makanya kita bisa menentukan kalau yang hijau itu adalah 1/4-nya dari lingkaran. Yang hijau itu adalah 1/4-nya dari lingkaran. Karena bagiannya ada 1, keseluruhannya ada 4. Jadi 1 dari 4. Kemudian yang kedua, untuk lingkaran yang kedua, bagiannya adalah 1 dan keseluruhannya ada berapa? Ada 2. Jadi hasilnya yang lingkaran kedua itu adalah 1/2. Jadi yang hijau itu adalah 1/2-nya dari lingkaran. 1 dari 2, karena yang hijaunya ada 1, keseluruhannya ada 2. Selanjutnya untuk yang ketiga, bagian yang biru itu berapa sih pecahannya? Untuk yang biru, karena ada 3 bagian dan dari keseluruhannya ada 4, udah jelas berarti yang biru 3/4 atau 3 dari 4, atau yang biru itu adalah 3/4-nya dari lingkaran. Sampai situ bisa ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi.
Jumlah siswa kelas Al-Hasib ada 25 orang. 15 orang diantaranya adalah siswa perempuan. Berapakah persentase siswa perempuan pada kelas tersebut? Jika yang ditanyakan persentase, udah pasti jawabannya harus dalam bentuk persen. Apakah mungkin nanti jawabannya 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, atau mungkin 110%? Nah, pokoknya jawabannya harus dalam persen ya. Nanti untuk menghitung soal yang kayak gini sama kayak yang tadi lingkaran, kita lihat dulu perempuannya ada berapa. Perempuannya ada 15 orang dan keseluruhannya atau semuanya ada 25 orang. Makanya kita tuliskan 15 per 25. 15 dari 25 adalah perempuan. 15-nya perempuan, 25-nya adalah jumlah seluruh siswa di Al-Hasib. Jadi 15 per 25. Ngerti ya? Terus kita flashback lagi ke beberapa slide yang sebelumnya. Karena persen itu merupakan pecahan spesial di mana penyebutnya selalu 100, maka kita harus muter otak nih, harus agak mikir. Ini kan 15 per 25, tapi kita pengen bawahnya jadi 100. Jadi gimanain ya? Pokoknya bawahnya pengen jadi 100, itu maksudnya 100 ya. Pengen jadi 100, gimana ya? 25 ke 100 gimanain? Dikali 4, betul. Karena yang bawahnya dikali 4, otomatis yang atasnya juga, yang 15-nya juga harus dikali 4. 15 kali 4 berapa? 60. Dan kita harus ingat lagi kalau ada pecahan kayak gitu tuh, 60 per 100 ini artinya 60%. Kayak gitu ya. Jadi ingat, pecahan juga selain bisa diperkecil, sebetulnya bisa diperbesar. Jadi kita kalikan dulu bawahnya sehingga dia mencapai 100, itu harus dikali 4. Kalau yang bawahnya dikali 4, wajib yang atasnya juga dikalikan 4. Jadinya kita dapat 60%. Siswa kelas Al-Hasib adalah perempuan. Cocok kan sama soal yang kemarin? Nah,